Kenapa nih Bang? Apa yang bisa bikin titik balik Abang John bisa dari pengangguran dipecat tiba-tiba menjadi kaya seperti sekarang, Bang? Jadi 26 Maret 2020 saya dipecat dari OSPAS, perusahaan yang saya kantornya di Sudirman Center, gaji 6 juta. Oke, dipecat gara-gara nanya potongan gaji 200.000, gara-gara gue telat fingerprint. Oke, saya marah sama bos saya. Pak Kunal, istri saya ini lagi hamil. Ini bapak sudah gaji saya cuma 75%. 200.000 sangat berharga buat saya hari ini. Saya bilang, saya nggak punya tabungan. Saya hanya nungguin gaji dari perusahaan, saya bilang kan. Nah, pas dipecat itu saya nangis. Ya, saya nangis telepon istri saya, makanya saya bilang tadi wanita hebat di belakang laki-laki sukses. Istri saya telepon, gue udah ketakutan. Wah nanti gue udah malu-maluin, jangan-jangan tadi dia minta cerai dan lain. Enggak, dia cuma jawab apa? Ya udah Pak, gue udah nangis kenceng nih, dia cuma bilang ya udah Pak, cari kerja yang lain. Di situlah saya kayak disiram air di tengah siang bolong tuh, semangat lagi. Oh beneran Mama nggak marahin, nggak marah? Enggak, udah semangat kerja lagi Pak, cari kerja lagi. Jadi statement istri saya itu membangkitkan lagi mental saya. Nah, yang kedua saya telepon Pak Sabar. Pak Sabar itu saya kenal karena apa? Pak Sabar punya kantor virtual, foundernya High Five. Ya, kantor virtual foundernya High Five, kerjasama sama perusahaan saya yang lama itu. Jadi saya itu suka berteman. Patokannya dari kiai saya itu bilang, banyakin temen deh. Jadi, waktu saya kerja di OSPAS itu, di perusahaan marketplace itu, saya menjalin komunikasi dengan semua pemilik-pemiliknya. Ini, biar nyambung nih ya. Jadi, yang ownernya V-Office, Erwin, saya berteman. Ownernya CEO Suite, semua saya ajak berteman, Bunuke, dan lain-lain. Jadi, workplace, semua saya ajakin berteman, saya punya kontaknya semua. Itu loh. Nah, ketika saya dipecat itu, saya telepon istri saya approve, gak marah. Pak Sabar saya telepon. Pak, nangis-nangis saya dipecat nih Pak. Loh, Pak Hendri kan jualan bagus, omset gede. Kok dipecat? Iya, saya nanya potongan gaji Pak, gini-gini. Pak, saya mohon saya kerja sama Bapak, Pak. Istri saya lagi hamil. Pak Sabar jawab apa? Belum bisa, Pak. Saya kasih keputusan sekarang. Karena High Five ini yang punya 5 orang. Saya harus koordinasi dengan BOD lainnya dulu. 26 Maret, saya pulang ke rumah. Saya ketemu istri saya. Ya udah, saya mulai lagi, lamar-lamar kerja lagi. Mungkin platform Jobstreet tahu kali, bisa ada kali, ada jejaknya kali. Saking banyak yang ngelamar kerja. Saya setiap hari lamar-lamar kerja terus lagi, dokter. Nggak ada panggilan karena semua bisnis waktu itu benar-benar kan lagi shutdown gara-gara pandemi. Itu awal-awal banget pandemi. Saya orang yang nggak bisa dipaksa menyerah oleh kerasnya kehidupan. Aku ini mentalnya tangguh banget. Oh ya sudah, gue nggak dapat kerjaan, gue nggak mau duduk manis diem rebahan karena istri gue lagi hamil, butuh biaya. Saya ke pasar burung lagi. Saya beli burung, saya rawat, saya jual. Disitulah saya punya banyak waktu makin mengembangkan kreativitas saya, keahlian saya banyak belajar mengenai AdSense, mengenai SEO, mengenai SEM, mengenai Google Display Network, semua saya pelajari free di YouTube, di Google, di webinar-webinar gratis. Digital marketing ya jadi. Jadi jualan burung. Iya, jualan burung lewat marketplace, lewat Facebook, lewat OLX dan lain-lain. Dan begitu saya dapat transaksi, modalnya saya ambil buat belanja lagi, untungnya saya kasih istri saya buat nafkahin. Karena saya nggak punya kepastian fixed income tiap bulan, saya nganggur. Jadi Maret 2020 pun saya masih nganggur. Bukan 2019 ya jadi ya, 2020 pun masih 2019 nganggur, 2020 kerja sebentar nganggur lagi. Kok bisa jadi sekarang punya perusahaan dari artinya cuma 2 tahun loh Bang. Jadi bulan Juni saya ditelepon Pak Sabar tanggal 15 Juni. Ya. Pak, boleh ke Kelapa Gading, kontrakan saya di Tangerang. Akhirnya saya bawa istri saya, udah hamil 8 bulan tuh, udah siap lahiran tuh ya. Saya bawa istri saya ke sana. Pak Sabar, begitu saya lihat kantornya High Five, saya baru tahu karena selama ini saya belum pernah ke kantornya High Five di Kelapa Gading. Ya. Karyawannya kok 3 orang doang. Ya, kebanyakan orang akan berpikir nih masa depan suram bekerja di perusahaan seperti ini. Karyawannya 3. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya melihat point of view yang berbeda. Karena saya pernah kerja di perusahaan besar sebesar Astra. Nah, begitu masuk di kantornya High Five yang kecil itu, saya melihat ini kesempatan saya untuk bekerja luar biasa di sini. Dan saya yakin, karena apa? Dulu saya kerja di Astra, kerja sebagus apapun, belum tentu kelihatan sama pimpinan kita, karena sistemnya udah bagus. Nah, di High Five ini, potensi saya, kalau saya kerja bagus, gampang kelihatan sama ownernya. That's why ditawarin gaji 4 juta, saya rundingkan sama istri saya, dibilang, daripada nganggur Pak, udah ambil aja. Kantornya jauh loh Mak, dari Tangerang ke Kelapa Gading.
Ya nggak masalah, Pak.